Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan sistem operasi, pertemuan ke berapa ini? Kita akan belajar tentang materi yang sudah saya posting barusan di Google Classroom, yaitu operasi file dan struktur directory. Ya, ini sudah saya posting, silahkan Anda baca. Materi ini adalah materi praktikum, yang itu kalau di folder repo di kampus itu nama filenya adalah pertemuan 4, kemudian judulnya praktikum 3. Oke. Kita akan belajar tentang operasi file dan struktur directory, ya. Semua hasil komputasi yang disimpan ke dalam media penyimpanan sekunderi yaitu hard disk itu disebut file atau berkas, ya. Kemudian file bisa dikelompokkan di dalam satu tempat yang disebut dengan nama directory atau folder. Directory atau folder. Ini saya bantu dengan catatan supaya lebih mudah. Jadi yang ringan aja, notepad. Fontnya kita perbesar. Ya, kita ambil misalnya ukuran 36 apa-apa. Oke. Directory, jadi berkas, file, berkas, directory, folder. Nah, ini adalah nama-nama dari hasil proses di komputasi yang kalau kita simpan ke sekunderi atau ke penyimpanan sekunder. Dan sekunder misalnya hard disk, DVD, CD-ROM, floppy, tape, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan file-file tadi di dalam sistem operasi Linux. Walaupun di pelajaran ini saya akan coba untuk memberikan materi menggunakan dua sistem operasi. Ya, kita akan pakai dua sistem operasi yaitu Windows dan Linux. Ya. Untuk praktikum ini kita akan pakai Linuxnya jalan di virtual supaya mudah untuk di capture dan sebagainya. Oke. Dari praktikum ini, dari pelajaran ini, dari kuliah ini Anda diharapkan nanti akan mampu untuk dapat paham tentang bagaimana memanage atau mengorganisasi file di dalam Linux serta directory di dalam Linux. Kemudian membuat atau mengubah directory dalam Linux serta paham tentang link dan simbol link. Kalau di Windows namanya shortcut. Shortcut. Contoh shortcut itu ini shortcut. Ya. Shortcut. Ya. Identitas bahasa Indonesianya. Oke. Sistem operasi Linux itu mengenal berbentuk pepohonan, sebuah pohon atau yang dikenal dengan nama atau yang biasa disebut tree ya dalam bahasa Inggris. Namanya pohon itu diawali dengan akar atau Linux disebut root, kemudian ada directory, ada subdirectory, kemudian paling ujung adalah file. Ya. Jadi file itu ibaratnya daun, ya. Kemudian directory dan subdirectory itu adalah cabang dan anak-anak cabang. Oke. Akar di dalam Linux itu diberi simbol slash, ya, simbolnya slash. Jadi kalau Anda lihat simbolnya adalah slash. Ini di atas ada sebelah kiri dolar itu ada slash. Oke. Kemudian kalau di Windows simbolnya adalah simbolnya adalah backslash. Ya. Clear? Anda lihat C ini adalah nama label dari partisi habisnya, kemudian titik 2 adalah
ya, tanda titik dua, dan backslash. Kalau di Windows namanya backslash atau slash yang terbalik. Itu adalah rootnya Windows ya, root directory Windows atau directory yang paling bawah atau paling awal, atau disebut dengan root atau akar. Kalau di Windows yang tanda lebih ini namanya namanya prompt. Kalau di Linux promptnya adalah yang ini, yang $. Oke. Ya, ini perbandingannya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke materi. Ya, struktur file dan directory di Linux itu seperti ini. Jadi ini ada yang paling awal adalah akar, karena yang paling pertama ini digambar terbalik, dan ujung ini adalah leaf ya, leaf atau daun. Oke. Nah, di dalam daun itu daun adalah file ya. Di daun dianalogikan sebagai file. Oke. Setiap sistem operasi itu di dalam hard disknya, pertama kita kenal dulu hard disk. Di manakah letak file dan directory ini dalam komputer? Itu letak dalam hard disk. Ya. Kalau di Linux, di Windows, kalau kita lewat browse file explorer itu kita bisa lihat ini hard disk. C, D, K ini adalah CD-ROM ya. Ini dalam komputer ada C, D, dan K. Nah, bagi orang awam melihatnya seperti ini, tapi bagi Anda sebagai mahasiswa informatika lihatnya dari sini. Ya, this part. Kemudian kita lihat. Nah, ini sama dengan yang di kiri. Ini adalah C dan D itu adalah hard disk. Kemudian yang K di sini tidak disebut, di sini disebut E ya. Ada sedikit perbedaan di CD-ROM karena di sini cuma apa namanya? Yang dilabeli adalah DVD-ROM, di sini yang dilabeli adalah CD-ROM ya. Ini agak sedikit salah, keliru informasinya, tapi tidak masalah. Oke, kalau di Linux sendiri kita lihat perintahnya beda. Ya, perintahnya kalau di Linux lsblk. Nah, sekarang kita lihat nama partisinya. Kalau di Windows itu ada partisi 1 C, partisi 2 di sini. Partisi satunya adalah sistem, tidak disebut, tidak diberi label, tidak diberi letter, tidak diberi huruf ya. Sementara kalau di sistem operasinya itu terletak di dalam sistem base ya, sistem reservation, sorry. Yang ditulis di sini namanya sistem, itu sistem reservasi. Jadi kalau misalnya rusak atau apa itu bisa dibalikan lewat situ. Ukurannya juga kecil, 350 MB. Kalau di Linux itu dia yang ini, yang SDA2 ini. SDA2 itu yang partisi tidak ada. Itu adalah sistem, hanya 1 kilobyte. Kalau di sini 350 MB. Kemudian partisi. Partisi ada 2, yang berisi boot ini yang digunakan untuk booting, disitulah letak sistem operasi berada, dan yang satu lagi yang diberi label data ini di Windows yang saya gunakan untuk menyimpan data. Jadi ada 3 partisi, 2 partisi yang bisa dibaca, partisi 2 dan 3, dan 1 partisi tidak bisa dibaca. Sementara di Windows, di Linux ada 3 partisi juga, ada 1 partisi yang bisa dibaca yaitu yang slash itu, slash 1, besarnya 8,9 GB, yaitu dari total 10 GB hard disk hanya dipakai 6,9 GB untuk operasi file dan directory dan lain-lain. Kemudian ada SDA2 itu adalah sama sistem reservasi, dan SDA5 di sini di Linux dikenal dengan istilah swap. Swap itu adalah memori cadangan. Oke. Kemudian ada SR0 di sini sama dengan E yang di sini volume 0, yaitu kalau Anda lihat tertulis ROM itu adalah DVD-ROM atau CD-ROM. Oke. Nah, file system dan file-file data itu terletak di partisi yang sudah dibuat. Kalau di Windows ini kebetulan ada 2 partisi yang saya buat, satu untuk C untuk operasi dan D untuk data.
Data ini dipakai bersama juga dengan Linux ya. Kemudian kalau di Linuxnya sendiri, karena ini adalah sistem operasi terpisah, saya pakai virtual, jadi yang data yang di sini tidak kelihatan ya. Saya pakai VirtualBox, jadi tidak kelihatan. Oke, ini 10 menit pertama videonya. Saya stop dulu untuk menghemat waktu untuk supaya tidak, kalau rusak bisa kita periksa dulu ya. Oke, saya stop dulu videonya dan kita akan lanjut ke video kedua nanti.